Kita bersyukur pada hari ini kembali kita boleh memuji Tuhan lewat ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini setiap keberadaan kami tahu itu semua campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari demi hari boleh kami lalui dengan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami membesarkan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian, lewat penyembahan, lewat doa setiap kami kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Tuhan Yesus, jamah dalam setiap kami lewat ibadah online hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kita boleh berbangga Tuhan bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Haleluya. Dari segala bangsa, dari segala suku, saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Yes. Naikkan pujian yang dinyatakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari
kasih Bapa yang maha baik. Dan sementara teduhkan jiwa kami untuk kami boleh mendengar suara kebenaran, menyapa kami, menegur kami, meneguhkan kami, membaharui kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Setiap hati yang rindu akan Tuhan, yang haus akan Engkau, dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami mau mendengar suara Roh-Mu. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tuhan kita, selamat hari Minggu. Tetap bersukacita, tetap semangat, tetap sehat dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Kembali minggu ini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema minggu ini adalah keluargaku mengemban misi Tuhan. Bulan Juni ini adalah bulan keluarga dalam kalender GBI. Ya saudara, Tuhan rindu agar keluarga menjadi keluarga yang misioner, Missio Dei, Missio Christo. Keluarga mengemban misinya Tuhan. Saudara, jadi keluarga adalah unit yang terkecil komunitas di masyarakat. Kalau keluarga harmonis, bahagia, maka komunitas menjadi komunitas yang rukun, bahagia dan harmonis. Masyarakat menjadi masyarakat yang rukun, bahagia dan harmonis. Demikian juga bangsa menjadi bangsa yang rukun, bahagia dan harmonis. Jadi apa yang menentukan sebuah bangsa adalah keluarga-keluarga, unit-unit yang terkecil di tengah masyarakat. Dan ketika keluarga mengenapi rencana Tuhan, saya percaya saudara, bangsa akan dipulihkan. Jadi keluargaku mengemban misinya Tuhan. Keluarga adalah institusi yang pertama yang didirikan oleh Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 28 berbunyi demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Waktu itu hanya Adam dan Hawa, penghuni muka bumi ini di Taman Eden. Ya, apa firman-Nya? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini keluarga, ya, rancangan Tuhan atas keluarga. Keluarga diberkati, keluarga punya otoritas atas bumi milik Tuhan. Nah, misi global Tuhan terdiri dari dua, ya, mandat budaya atau disebut amanat budaya, dan mandat injili atau amanat Injili. Apa itu? Jadi mandat budaya tadi, firman yang pertama, ya, beranak cucu, berkembang biak, multiplikasi keturunan. Nah, rupanya cepat sekali, ya. Hari ini penduduk bumi kita, saudara, hari ini, ya, 7,73 miliar. Ya, 7,73 miliar. Jadi rupanya amanat budaya ini dikerjakan dengan begitu luar biasa oleh manusia. Terus bermultiplikasi, terus berkembang biak. Tiap hari ada yang menikah, tiap bulan, nanti mulai bulan ini di gereja kita ada pernikahan terus. Jadi, dan terus beranak cucu. Tapi jangan lupa, ya, diberkati dulu baru beranak cucu. Bukan beranak cucu dulu baru diberkati. Nah, ini mandat budaya, saudara. Nah, apa yang diinginkan dari mandat budaya? Kalau sekarang mungkin bukan beranak cucu, bertambah banyak, ya. Kalau udah banyak, dulu kan masih kosong buminya, ya. Sekarang sudah 7,73 miliar manusia. Dulu Rektor UGM Profesor Dr. Mahar Marjono berkata, bumi kita optimalnya hanya untuk 6 miliar manusia, ya. 6 miliar manusia, berarti sekarang udah over. Kayak tubuh ini overweight, ya. Bumi kita udah over kebanyakan manusia, 1,73 miliar. Waduh, kasihan juga generasi ini, ya. Berarti saya nggak dapat tugas dong bermultiplikasi, beranak cucu. Udah kelebihan, ya, saudara. Tapi jangan kecewa, saudara. Kenapa? Ternyata bukan beranak cucu secara jasmani aja, ada beranak cucu secara rohani. Malaki pasal 2 ayat 15 berkata, bukankah Allah yang Esa itu menjadikan mereka daging dan roh,
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Harus setia kepada istri dari masa muda, bukan istri muda, bukan ya, istri sejak masa muda harus setia. Dan Tuhan ingin dari kesatuan ini pasangan suami istri lahir bukan hanya anak biologis, divine generation, keturunan ilahi, keturunan orang yang hidup dalam kekudusan, yang setia kepada Allah, setia kepada keluarga, berdampak dan melayani masyarakat, menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan. Nah, yang kedua, mandat Injili. Mandat Injili, otoritas, segala kuasa, kata Yesus sebelum dia naik ke sorga. Segala kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala suku bangsa muridku, ya, memuridkan segala suku bangsa. Itu mandat yang Tuhan berikan, ya, kepada kita sekalian. Nah, jadi Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa tertinggi, ya, di surga dan di bumi, mengutus para murid-muridnya, diberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mereka melakukan tugas. Tugas apa? Menjadikan segala suku bangsa, orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, segala suku, kaum, bahasa dan bangsa menjadi muridnya Tuhan. Ini bukan kristenisasi, ya. Karena Yesaya berkata, semua orang besar, kecil, tua, muda akan menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan belajar dari Tuhan. Matetes, murid matetes, berjalan dengan sang guru, belajar dari sang guru, dan berubah menjadi seperti sang guru. Mendekat dengan gurunya, percaya, menerima gurunya, ya, dan kemudian dia akan diubahkan menjadi serupa dengan gurunya. Saudara yang kasih Tuhan, dua mandat, mandat budaya dan mandat Injili. Itu misinya Tuhan atas setiap keluarga. Tapi dengan jujur, dengan transparan, dengan lugas, dengan jelas, Alkitab mencatat, ya, Alkitab ini buku yang jujur, ya, bukan buku yang ditutup-tutupi. Ada mandat yang gagal total, ada mandat yang sukses, yang berhasil, ya. Ada banyak keluarga-keluarga, kisah-kisah keluarga, orang-orang kudus, rasul-rasul, nabi-nabi, raja-raja ditulis dalam Alkitab, ya. Bagaimana sepanjang sejarah umat manusia ternyata ada mandat yang Tuhan berikan, baik mandat budaya dan mandat Injili yang sukses dan ada yang gagal. Nah, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari kegagalan orang lain kita bisa belajar supaya kita tidak turut gagal. Nah, beberapa mandat yang gagal menarik, saudara. Yang pertama kita belajar keluarga Imam Eli, ya. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 dan 13 kita membaca, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah pujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, lalu dicucukkannya ke dalam belang bejana, kan di dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Nah, ini keluarga hamba Tuhan. Imam Eli punya 2 orang putra, Hofni dan Pinehas. Dan dikatakan dua-duanya ini orang dursila, ya, suka ngambil persembahan-persembahan jemaat. Kalau sekarang suka nyolong kolekte gitu, ya, ngambil persembahan, ngambil amplop-amplop gitu, ya, kalau sekarang. Kalau dulu daging-daging yang masih diproses, itu persembahan untuk Tuhan, dicucuk pakai trisila dan diambil yang enaknya, yang lemak-lemaknya. Pada firman Tuhan jelas, ya, lemak itu bagian Tuhan. Kalau zaman sekarang orang makan lemak, makanya kenapa?
Kalau terlalu sering makan lemak, ya saudara ya, jadi terlalu berbobot ya, makannya lemak terus. Nah rupanya Hofni dan Pinehas juga sama ya, demikian diambil lemak-lemaknya. Jadi kalau dibaca di Alkitab itu Imam Eli itu usianya hampir 100, gemuknya minta ampun ya. Mungkin papahnya juga suka makan daging lemak ya, jadi anaknya juga suka makan lemak ya, saudara, diambil lemaknya. Nah kira-kira apa penyebabnya ya? Kok padahal Imam Eli bagus, pelayannya luar biasa. Kita sering mendengar pepatah like father like son ya, anak itu seperti bapaknya, nggak jauh. Tapi ini jauh beda. Kira-kira kenapa? Saudara, ternyata Imam Eli memberikan model yang negatif ya, memberikan contoh yang negatif. Dan kita tahu persis, children are good imitators. Anak tidak mendengar apa yang diomongin oleh orang tuanya. Anak lebih banyak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Perkataan kita bicarakan, mereka tidak anggap, seperti angin lalu. Karena apa? Perbuatan kita bersuara lebih kencang daripada kata-kata kita ya. Jadi anak itu bukan ngikutin apa yang diomongin orang tuanya. Kadang-kala orang tuanya udah berbusa-busa menasehati anaknya, percuma ya, kalau teladan hidup yang diberikannya tidak sesuai, saudara. Jadi Imam Eli tidak memberikan model yang bagus, memberikan contoh yang negatif ya, itu yang ditiru. Dan tidak tegas mendisiplin. Maaf ya, ini Hofni dan Pinehas maaf, suka meniduri perempuan-perempuan di halaman bait Allah yang sedang bertugas. Karena mereka laki-laki dewasa ya, melakukan perzinahan, dilaporkan kepada bapaknya. Bapaknya cuma bilang jangan begitu anakku. Jadi tidak ada tindakan yang tegas. Dan biasanya orang tua yang punya kelemahan yang sama jarang bisa mendisiplin dengan tegas dan kuat, saudara. Jadi Imam Eli tidak tegas mendisiplin. Padahal seorang anak perlu disiplin ya. Disiplin bukan hukuman. Disiplin adalah didikan, kata kitab Ibrani ya, kata surat Ibrani. Nah, yang ketiga, kadangkala orang tua terlalu memberhalakan anaknya ya, mengutamakan anak di atas segala-galanya ya. Nah, sekarang ini kan sering ada moto, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Bagus saudara, tapi jangan lupa ya, anak-anak kita adalah milik Tuhan, kepercayaan dari Tuhan, tidak boleh ditempatkan di atas Tuhan. Dan Tuhan bisa jealous, Tuhan bisa cemburu. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seorang anak ditunggu 25 tahun namanya oleh keluarga Abraham dan Sarah yang mandul, dan akhirnya dengan mujizat lahir. Dan ketika anak itu sudah menjadi remaja, Tuhan menuntut untuk dikorbankan ya. Ketika ada sesuatu yang menempati hati kita dan menjadi saingan Tuhan, Allah kita adalah Allah yang cemburuan ya, jealous. Sudah, kadangkala banyak orang tua menempatkan anak-anaknya di atas Tuhan, gak bisa melakukan kewajiban, gak bisa beribadah, gak bisa pelayanan, gara-gara anak ya. Terus, nah anak juga merasa tuh, kalau dia mendapat porsi yang utama ya, bahwa dia lebih diutamakan, dan akhirnya karakter negatifnya terbentuk, saudara. Jadi terlalu sayang sama anak, karena kebetulan ini adalah anak-anak yang lahir di masa tuanya Imam Eli ya. Coba kalau saudara nggak punya anak belasan tahun ya, ada teman 15 tahun nggak punya anak, tiba-tiba hamil istrinya dan lahir, waduh anaknya disayangnya minta ampun. Nah saudara, hati-hati ya, jangan jadikan anak-anak yang adalah titipan Tuhan menjadi berhala. Keluarga Imam Eli punya kegagalan karena hal ini. Nah setelah Imam Eli tidak bertugas, digantikan oleh Samuel. Samuel tahu persis kegagalan Imam Eli. Samuel belajar dari kegagalan Imam Eli. Tapi rupanya keluarga Samuel pun keluarga yang gagal, saudara. Nah, dikatakan dalam 1 Samuel 8 ayat 1-3, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel.
jadi penggantinya. Nama anaknya yang sulung adalah Yoel, dan nama anaknya yang kedua adalah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba, ya, di Berseba. Nah, saudara tahu Imam Samuel tinggal di Rama, ya. Dia punya cabang-cabang pelayanan di Betel, Gilgal, dan Mispa. Kemudian anaknya diangkat jadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, ya. Enggak seperti ayahnya. Ayahnya begitu hebat, begitu tulus, begitu peka terhadap suara Tuhan, berkobar-kobar, pelayanan terus keliling non-stop, ya, luar biasa. Dan apa kejelekan anak-anak Samuel? Mereka mengejar laba, jen, hepeng, money, ya, kejar seperti orang zaman now, ya, kejar duit, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Begitu parahnya karakter dari anak-anak Samuel, ya, saudara. Nah, kita belajar nih, loh, Samuel bapaknya baik, kok bisa ya punya anak yang modelnya begini? Kejar laba, terima suap, memutarbalikkan keadaan. Nah, kira-kira apa penyebab kegagalan keluarga Samuel? Yang pertama dikatakan tidak memberi model yang positif. Kalau tadi memberi model yang negatif, dan ini tidak memberikan model yang positif. Kenapa? Terlalu sibuk pelayanan, waktunya habis untuk pelayanan. Bayangkan, ya, stay rumahnya di Rama, keluarganya di Rama, pelayanannya keliling ke Betel, Gilgal, Mispa, terus non-stop, ya. Zaman dulu transportasi tidak secanggih sekarang. Perjalanan bisa berhari-hari, berminggu-minggu, keliling, tinggal pelayanan, buka pos, buka lagi cabang, buka lagi, terus pelayanan begitu berkembang dan keluarga diabaikan. Kalau yang tadi ekstrim memberhalakan anak, sekarang mengabaikan anak. Ini ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya. Yang satu terlalu mengangkat-angkat, memuja anaknya, yang satu mengabaikan anaknya, ya. Saudara, terlalu sibuk. Kalau sekarang bukan hanya sibuk karena pekerjaan. Kalau di berita sekarang, di berita Kompas dikatakan keluarga zaman now hancur. Karena apa? Karena Facebook. Karena Facebook sama karena medsos. Keluarga hancur zaman now ini, ya, hari-hari ini di Kompas, ya, saudara kasih Tuhan. Nah, dan akhirnya karena terlalu sibuk buka pelayanan keliling kemana-mana, melalaikan keluarga demi pekerjaan Tuhan. Jadi intinya tidak tahu prioritas yang tepat. Prioritas orang percaya harusnya nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, pelayanan. Pekerjaan atau pelayanan, ya. Jadi kalau nomor 1 Tuhan, bagus, ini nomor 1 Tuhan. Tapi rupanya nomor 2 bagi Samuel adalah pekerjaan, pelayanan. Yang dulu diabaikan oleh Imam Eli, sekarang dia gencar pelayanan kemana-mana sedemikian rupa, sampai akhirnya anaknya juga mengalami kegagalan. Sangat mengerikan, saudara, ya. Kejar laba, terima suap, memutarbalikkan keadilan. Berlanjut generasi berikutnya, ini generasi Raja Daud. Daud diurapi oleh Samuel, pasti dekat sama Samuel, kenal keluarganya Samuel, tahu berita tentang Samuel. Saudara kasih Tuhan, tapi kita lihat keluarga Daud pun adalah keluarga yang gagal. Dia cinta Yesus, cinta Tuhan, biji matanya Tuhan, penyembahan non-stop, ya, mendirikan gerakan pujian penyembahan 24 jam non-stop. Saudara, dia bayar full timer ratusan supaya 24 jam itu nggak berhenti pujian penyembahan di Pondok Daud, ya, luar biasa. Tapi kenapa hidupnya hancur? 1 Raja-Raja 1 ayat 6 berkata, selama hidup Adonia, salah satu anak dari Raja Daud, namanya Adonia, dikatakan selama hidupnya ayahnya belum pernah menegur dia. Selama hidupnya sampai dewasa, ya, sampai sudah siap menikah, ya, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom.
ganteng bos, ya. Orang begitu lihat dia puji-puji, aduh ganteng banget, aduh cakep, ya. Semua kalau lihat Adonia dipuji-puji, diangkat-angkat. Jadi ayahnya mungkin segan untuk menegur, dikatakan, untuk memberikan nasihat. Jadi apa penyebab kegagalan keluarga Daud? Anak-anaknya saling membunuh, bahkan anaknya berkali-kali mau membunuh ayahnya sendiri. Kenapa? Yang pertama penyebabnya ialah karena terlalu memanjakan anak. Bukan hanya Adonia yang dimanjakan dan tidak pernah ditegur, Absalom dimanjanya luar biasa. Sekali lagi ditulis dalam Alkitab, Absalom juga gantengnya Pol, ya. Rupanya anak-anak Daud ganteng KB. Kenapa? Karena permaisurinya juga cantik-cantik, ya. Jadi anaknya, ya, bapaknya sama ibunya melahirkan anak yang kualitas hebat, ya. Dan Absalom juga sama, saudara, pemberontakannya luar biasa, bahkan lebih kecil dari yang lain-lain. Absalom berkali-kali mau bunuh Daud, ya. Bahkan Absalom menjinahi semua istri-istri Daud di depan umum, ya. Itu sangat mengerikan untuk mempermalukan Daud. Jadi kenapa? Terlalu dimanja, ya. Terlalu disayang, apapun yang diminta diberi. Kita lihat dalam kisah selanjutnya nanti, ya. Anaknya minta apa aja dikasih. Apalagi kalau saudara baca ceritanya tentang Adonia, ya, pura-pura sakit, minta sama bapaknya langsung kasih apa saja yang diminta sama anaknya. Sudah terlalu dimanja, tidak pernah ditegur, dan kemudian apa? Dan punya kasih yang keliru, kasih yang salah. Amnon, Amnon ini juga anak Daud juga. Dia jatuh cinta sama adik tirinya yang cantik namanya Tamar, ya. Dan diperkosanya itu Tamar. Dia bukan punya kasih filia persaudaraan, apalagi kasih agape, kasih eros, kasih nafsu, dan menghasilkan satu tindakan bejat yang sangat memalukan. Saudara, jadi keluarga Daud gagal. Kenapa? Tidak mampu mendisiplin anak-anaknya yang hebat-hebat, ya. Absalom, Adonia, Amnon terlalu disayang, terlalu dimanja, terlalu diberi semua, ya. Bahkan pada waktu Absalom meninggal pun Daud nangisnya minta ampun, ya. Padahal Absalom ini pemberontak yang jahat, ya. Sampai panglimanya marah semua sama Daud. Kami bela kamu mati-matian, kok kamu malah nangisin anakmu, ya. Wah, itu kalau kata-kata zaman sekarang, ya, saudara. Jadi kita lihat, ternyata keluarga-keluarga ini keluarga yang gagal. Mulai dari Imam Eli, Hakim Samuel, Raja Daud, turun generasi ke generasi gagal. Untuk apa? Mengemban misinya Tuhan. Misi budayanya jalan, kan beranak cucu. Tapi misi Injilinya gagal. Untuk menjadikan mereka murid Tuhan, untuk menjadikan mereka serupa dengan Tuhan, menjadi gambaran sebagai Tuhan. Tapi bersyukur, saudara, bukan cuma yang gagal-gagal doang, ya. Tapi Alkitab menceritakan yang sukses juga, ya. Mari kita belajar, mandat itu sukses, mandat itu berhasil. Dari keluarga Sakaria dan Elisabeth, sama-sama melahirkan anak secara mujizat di masa tua, ya. Secara manusiawi sudah gak mungkin punya anak. Sampai Sakaria hampir gak percaya. Padahal malaikat berkata, telah didengar doamu, telah dikabulkannya permohonanmu. Berarti sebenarnya dia udah doa, ya. Tapi doanya dijawab, nggak percaya, sampai dibikin bisu oleh Tuhan. Nah, ketika Yohanes lahir, saudara, Yesus memberikan kesaksian yang luar biasa, ya. Apa kesaksian Yesus tentang Yohanes? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Artinya apa? Secara manusiawi, manusia yang paling hebat itu namanya Yohanes Pembaptis. Secara manusiawi, dilahirkan dengan cara mujizat, hidupnya luar biasa. Meskipun matinya harus dipotong kepalanya, ya, ditaruh dalam lampang,
oleh Herodias, ya, istrinya Herodes sedemikian rupa. Tapi Yohanes Pembaptis itu dahsyat menurut kacamatanya Tuhan. Kenapa? Karena ketika dalam kandungan pun dia sudah kenal siapa Tuhannya, ya. Waktu Elizabeth dilawat oleh Maria, ibu Yesus, secara jasmani, itu bayi melompat-lompat kegirangan, ya. Ibu Tuhanku, dia sudah kenal sejak dalam rahim, udah kenal siapa Tuhannya. Waduh, hebat sekali, ya. Kalau di sini ada ibu-ibu yang hamil, ya, dari sejak dalam rahim anakmu bisa mengenal siapa Tuhanmu. Kalau kau sering menaikkan pujian, mendoakan, ya, ngajak ngobrol itu anak, ya, anak sudah kenal dan mendengar. Nah, dia punya tujuan yang jelas untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, apakah hal yang paling mengerikan dalam hidup? Hal yang paling mengerikan dalam hidup bukan kematian, bukan kebinasaan. Hal yang paling mengerikan dalam hidup adalah hidup tanpa tujuan. Dari sejak lahir, Yohanes sudah tahu tujuannya apa. Ada banyak anak-anak zaman sekarang nggak tahu tujuan hidup mereka apa. Ketika orang tua bisa menanamkan tujuan hidup, itulah keberhasilan yang dahsyat. Tujuan hidup manusia memuliakan Tuhan, menghadapi rencana Tuhan, destiny ilahi dalam setiap kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, jadi kalau orang tua bisa kasih warisan 2 saja sudah cukup. Apa itu? Akar iman yang dalam, untuk berakar kokoh di dalam Tuhan, dan sayap Raja Wali untuk anak itu terbang tinggi memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Wariskan 2 hal ini, akar iman dan sayap Raja Wali. Saudara, Yohanes dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang tahu tujuan dalam hidupnya. Yang kedua, keluarga yang sukses dan berhasil itu keluarga Yusuf dan Maria, yang dipakai Tuhan untuk membesarkan Yesus secara manusiawi, ya. Tuhan pakai, dan apa buktinya, ya? Waktu Yesus usia 12 tahun, ketinggalan di bait Allah, ya, bisa diskusi dengan imam-imam begitu dahsyat, membuat imam-imam itu terpesona, terbengong-bengong karena hikmatnya. Tapi bukan itu saja. Dan Lukas 1 ayat 41 sampai 52, saya tidak baca semuanya, tapi bagian terakhirnya dikatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Betapa dahsyatnya Yusuf dan Maria mengasuh Yesus, ya, sebagai tukang kayu, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan ayat 50 dia dikatakan, dan Yesus makin bertambah besarnya, fisiknya makin bertumbuh terus, sehat badannya, bertambah hikmatnya, kecerdasannya, kepintarannya, dan besarnya makin dikasih oleh Allah dan manusia, ya, dapat favor of God and favor of man. Orang kalau melihat dia seneng. Ada anak-anak kalau melihat orang lihat nyebelin, sebel pisan, ya. Tapi ada anak-anak juga begitu melihat senang dengan karakternya orang, ya. Jadi dapat favor of God, favor of man, perkenalan Allah dan perkenalan manusia. Karena good karakter, karakternya indah, karakternya begitu bagus, belajar dalam ketaatan. Yesus Allah menjadi manusia, dia mau belajar dalam otoritas. 30 tahun jadi tukang kayu, bantu ayahnya di perusahaan mebel. Kebetulan dekat Nazaret ada 2 kota yang sedang dibangun besar-besaran, dan perlu segala suatu pesan kepada Yusuf ini, ya. Kalau dalam penelitian itu yang terjadi, saudara, ya. Jadi Yesus membantu perusahaan orang tuanya, ya, dan dia menjadi tukang kayu. Orang-orang kenal dia tukang kayu dan anak tukang kayu, ya. Tapi heran juga, murid-muridnya semuanya mayoritas nelayan, ya. Ini tukang kayu, dia sudah tahu tanggung jawab. Dan ketika Yusuf sudah diceritakan karena meninggal, dia punya beberapa adik, ya, adik laki-laki dan perempuan. Dia take responsible. Dia mengambil tanggung jawab sebagai anak utama untuk menghidupi ibunya, untuk menghidupi adik-adiknya, saudara. Nah, orang yang dewasa dan matang adalah orang yang bisa mengambil tanggung jawab. Bahkan di kayu salib pun
dia serahkan Yesus ibunya kepada murid yang paling dikasihnya, Yohanes. Anak, inilah ibumu. Ketika dia mau meninggalkan dunia, dia juga serahkan pemeliharaan ibunya kepada murid yang dikasihnya, Yohanes. Jadi dia bertumbuh menjadi orang yang tahu tanggung jawab, ya. Kemandirian, kedewasaan ditentukan bukan oleh banyaknya jenggot, banyaknya rambut atau rambut putih, tapi dengan kemampuan mengambil tanggung jawab. Jadi ketika seorang anak diajar bertanggung jawab, itu keluarga sukses, ya. Ambil bagian, ambil porsi, ya. Saudara kasih Tuhan, diajar disiplin. Yesus bertumbuh secara seimbang, secara balance. Dan yang terakhir, keluarga yang sukses yang bisa jadi model teladan. Kalau menurut saya adalah keluarga Simon Kirene. Siapa dia? Kalau di Alkitab dikenal sebagai ayah dari Alexander dan Rufus. Ya, kita tahu Simon Kirene itu siapa? Dia pas dari Libya. Libya itu Afrika Utara. Ada kota namanya Kirene. Dia berasal dari sana. Afrika, orang Afrika ini tubuhnya gelap-gelap tapi tubuhnya tinggi, ya. Mungkin tinggi, posturnya tinggi, orangnya kuat. Nah, kalau Yesus sedang panggul salib 60 kilo, jatuh terus, ya, jatuh terus gak kuat. Tentara Roma memanfaatkan orang ini. Tadinya dia kabur, waktu disuruh dia kabur tapi ditangkap, ya. Wah, dia gak suka rela. Dia ditangkap untuk memikul salib Yesus. Pertamanya tidak dengan sukarela, terpaksa. Tapi sepanjang perjalanan, berjalan Via Dolorosa, melihat apa yang dialami oleh Yesus, mendengar perkataan-perkataan di kayu salib, terjadi kuasa pertobatan yang dahsyat. Dan sampai hari Pentakosta dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia pulang ke Libya, dia terus pelayanan di daerah sekitar situ, bolak-balik setiap tahun. Orang-orang yang takut akan Allah di hari Pentakosta datang ke Yerusalem. Saudara yang kasih Tuhan, dan yang menarik ialah di akhir pelayanan, ya, di akhir kehidupannya menarik, ya. Dikatakan di sini, ini kan kitab Markus ditulis tahun 60-an, 30 tahun setelah peristiwa ini terjadi, ya. Jadi 30 tahun kemudian kitab Markus baru ditulis, dan tulisannya begini. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene. Orang gak ada yang kenal siapa Simon Kirene, ya, bukan orang terkenal karena orang asing, jauh lagi, ya. Tapi ada komanya, ayah Alexander dan Rufus. Wah, orang langsung kenal, oh, ayahnya si Alexander, ayahnya Rufus ternyata. Kenapa? Alexander dan Rufus adalah penatua, pimpinan jemaat Tuhan. Nah, waktu itu dikatakan Simon Kirene baru datang dari luar kota dan dipaksa untuk memikul salib Yesus. Peristiwa berjalan dan memikul salib bersama dengan Yesus mengubah hidup dari Simon Kirene menjadi seorang pria yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dan keluarganya keluarga yang cinta Tuhan. Buktinya apa? Dalam surat Paulus, surat Roma 16 ayat 13 dikatakan, salam kepada Rufus. Jadi rupanya kitab Roma itu ditujukan, rupanya sudah tinggal nih dari Roma. Paulus tulis surat dan salam kepada Rufus, itu saudaranya Alexander, orang pilihan dalam Tuhan. Jadi ternyata anak dari Simon Kirene adalah orang yang terpilih dalam Tuhan. Salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ternyata nyonya Simon Kirene itu dianggap ibu juga oleh Paulus dalam pelayanan, perjumpaan pelayanan. Artinya apa? Keluarga ini adalah keluarga yang cinta Tuhan. Semua keluarganya, anak-anaknya cinta Tuhan, istrinya cinta Tuhan, semuanya terjun dalam pelayanan. Kalau keluarga saudara sekalian menjadi orang-orang, istri, suami, anak-anak cinta Tuhan, itu adalah keluarga yang sukses untuk mengemban misinya Tuhan, saudara. Jadi saya teringat perkataan dari reformator Martin Luther, ya, keluarga adalah sekolah karakter. Keluarga adalah sekolah karakter. Karakter yang sesungguhnya bukan dibentuk di sekolah dasar, SD negeri, SD swasta, SD penabur, bukan. Karakter dasar dibentuk dalam keluarga, ya, dibentuk dalam keluarga. Saya ingat di Singapura
Satu kali ada remaja pemuda karena narkoba masuk penjara, dihukum mati. Dan sebelum dihukum mati, selalu dikasih kesempatan satu permintaan, ya. Maka pemuda ini dikasih kesempatan sebelum dihukum mati. Nah, pemuda ini minta, dia mau nulis surat sama ibunya. Dia tulis surat sama ibunya. Yang harus bertanggung jawab dan harus dihukum mati harusnya bukan saya, tapi ibu saya. Ibu saya tidak pernah menegur saya. Ibu saya tidak pernah mendisiplin saya. Ibu saya terlalu memanjakan, terlalu menyayang saya, sehingga saya menjadi anak berandal, anak yang gagal, anak yang hidup dalam nista ini dan harus mati. Harusnya orang tua saya lah yang bertanggung jawab untuk hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, ya, hari ini mari kita sadari bahwa keluarga kita adalah keluarga sekolah pembentukan karakter ilahi. Nah, jangan pernah lupa, ada sastrawan dari Libanon yang sangat terkenal, buku-bukunya laris kelas di Gramedia, Khalil Gibran. Cinta Tuhan dari gereja Kristen Maronit, ya. Tapi orang Arab dia, ya. Orang Arab Kristen Maronit, ya. Dan dia mengarang sebuah puisi yang begitu bagus, luar biasa. Tapi judulnya seperti judul sinetron. Ini sebuah kebenaran. Apa judulnya? Anakmu bukanlah anakmu. Ayo katakan bersama, anakmu bukanlah anakmu. Anakmu adalah anak Tuhan. Mazmur 127 ayat 4. Milik pusaka dari Tuhan yang dititipkan kepada kita. Anakmu bukanlah anakmu. Makanya Hillary Clinton, istri dari Presiden Clinton, mengarang sebuah buku tentang pendidikan anak, ya. Waktu itu cukup laris waktu itu, ya, karena waktu itu dia jadi istri presiden, calon presiden lagi, ya. Judulnya It Takes a Village. Untuk membesarkan seorang anak, untuk mendidik seorang anak, bukan cuma tugas orang tua saja, tapi tugas komunitas, tugas masyarakat, tugas orang percaya bersama-sama. Kalau anak saya nakal, saudara boleh tegur anak saya. Kalau anak saudara nakal, saya juga boleh tegur, karena itu anak-anak Tuhan, ya. Boleh tegur, jangan gak enak nanti mamanya marah, papanya lagi melotot, ya. Tegur, didik di jalan Tuhan, ya. Bukan menurut kita. Semua bertanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab untuk anak-anak generasi ini, saudara. Dan tugas hidup menurut PBB ada 4, ya. Apa itu? To live, to love, to learn, and to lay a legacy. Tugas hidup adalah hidup, mengasihi, belajar, dan memberikan warisan. Tentu warisannya bukan duit saja, bukan rumah, bukan deposito. Warisan yang harus kita berikan 5 warisan rohani. Apa itu? Iman kepada Kristus, ya. Kemudian kasih Allah, disiplin rohani, teladan kehidupan, dan ajaran firman Tuhan, ya. Jadi kalau saudara, aduh, saya kok nggak bisa kasih warisan, orang tua saya meninggal, nggak bisa kasih warisan. Mertua saya meninggal, saya juga dapat warisan. Warisannya apa? Duit 50.000. Sampai sekarang saya simpan terus, ditaruh di ampau. Bukan duit, bukan harta, bukan emas berkilo-kilo, deposito miliaran, rumah dan sebagainya. Saudara, warisan yang kekal. Iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Kasih Allah sehingga mereka hidup mengalami the fullness of life. Disiplin rohani, karakternya terbentuk, teladan kehidupan yang takut akan Allah, dan ajaran firman Tuhan. Kalau saudara bisa mewariskan 5 hal ini, saudara bisa memberikan warisan yang terbaik dalam hidup mereka, dan saudara bisa mengenapi misi Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Ini yang menjadi doa kita, ini yang menjadi pergumulan kita, ini yang menjadi upaya kita, usaha kita sepanjang hari umur hidup kita. Saudara pikir, wah saya gak punya anak. Jangan lupa, semua orang yang lebih muda dari saudara itu anak-anak saudara, keponakan-keponakan saudara. Saya mengenal keluarga-keluarga yang gak punya anak,
tapi mereka sungguh-sungguh membesarkan anak-anak keponakannya, memperhatikan sedemikian rupa. Bahkan saya mengenal orang-orang yang gak kawin, tidak menikah, tapi sangat jadi berkat untuk keponakannya. Ya, ketika dia meninggal, saya lihat hampir 100 keponakannya punya hutang sama dia semuanya. Hutang kasih, hutang budi, dikasih les, dibayarin uang sekolah, luar biasa. Meninggalkan warisan yang paling hebat, dia meninggalkan iman kepada keponakan-keponakannya, iman kepada Yesus. Hari ini, saudara, mari kita mengenapi misi Tuhan atas keluarga kita masing-masing, baik mandat budaya maupun mandat injili, sehingga semua generasi yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Amin. Bersama-sama mari kita doakan, gumuli dan rindukan agar keluarga kita bisa sukses mengemban misinya Tuhan, baik mandat budaya maupun mandat injili, sehingga semua generasi yang Tuhan percayakan kepada kita sungguh-sungguh menjadi muridnya Tuhan. Bawa dalam doa setiap orang, setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, atau keponakan-keponakan, atau generasi yang lebih muda, biar mereka juga boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dalam kesalahan
masa depan bangsa. Kita tumpahkan tangan atas mereka, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Mari akui kelemahan-kelemahan kita yang tidak bisa mendisiplin anak-anak, yang tidak punya waktu, terlalu sibuk untuk anak-anak. Mari kita bertobat sehingga kehidupan keluarga dipulihkan, dijamah di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami memberkati setiap anak-anak kami yang Tuhan sudah percayakan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa agar kuasa Tuhan mengalir lewat hidup kami, otoritas ilahi mengalir melalui hidup kami. Kami berkati mereka supaya mereka punya akar iman yang kuat kokoh, bertumbuh berbuah di dalam anugerah Tuhan, dan punya sayap Raja Wali untuk terbang tinggi mengenapi rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan kami sebagai orang tua mewariskan iman yang teguh, iman yang kuat kokoh kepada setiap anak-anak kami di dalam nama Yesus, dengan kasih dan teladan, ajaran dan teladan kasih dan disiplin yang seimbang yang diperoleh setiap anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa kami orang tua, ampuni dosa-dosa kami orang tua yang terlalu memberhalakan anak-anak kami, yang tidak mau mendisiplin anak-anak kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami juga punya waktu untuk mendidik mereka di jalan Tuhan sejak masa dini, sehingga mereka takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam rencana Tuhan. Kami percaya kalau keluarga dipulihkan, masyarakat dipulihkan, bangsa dipulihkan dalam nama Yesus. Apapun pergumulan setiap keluarga-keluarga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pertolongan, jamaah, solusi dan jalan keluar yang dari Tuhan dinyatakan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga berkat yang diberkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu atas setiap kami sekalian. Haleluya. Yang sungguh mengasihi Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Doakan supaya setelah 15 minggu kurang lebih kita tidak bersua, mungkin kita berdoa supaya situasi mulai membaik, sehingga awal bulan Juli nanti kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan bersama-sama, tentunya dengan protokol ya. Jadi mulai sekarang nanti akan ada list pemberitahuan kira-kira Bapak Ibu akan ibadah di jam yang keberapa ya, supaya tidak terlalu menumpuk dan membludak di satu ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap sehati, tetap bersemangat, tetap tinggal di rumah, tetap sehat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yang biarlah kita membawa keluarga kita, anak-anak kita boleh menjadi sukses dalam kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja sebagai berikut.
berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Mereka berikan hikmat bagi mereka Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Mereka berikan kemampuan mereka Tuhan dalam mereka memimpin bangsa ini Tuhan pada menuju pada sesuatu yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada Tuhan, mereka yang pada saat ini sudah tertular oleh virus ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka jamah mereka Tuhan, Engkau berikan pemulihan dalam kehidupan mereka, Engkau nyatakan belas kasihan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan mereka Tuhan, masa-masa kritis dalam kehidupan mereka Tuhan, dan mereka tetap berseru pada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, biarlah gereja-gereja mengambil peranan yang penting Tuhan, bersatu berdoa untuk bangsa ini, bersatu menaikkan setiap ucapan syukur bagi bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini tetap disatukan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk kota Bekasi ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Kau lakukan pemerintahan kota Bekasi Tuhan, agar apapun yang kebijakan yang mereka ambil di tengah-tengah kota Bekasi ini Tuhan, itu boleh sesuai dan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk gereja kami di tempat IGB Harapan Baru Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi gembala sidang kami Tuhan, Pak Bres dan sekeluarga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka berikan hikmat, otoritas, kuasa, wibawa yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kalau Engkau telah memanggil mereka untuk pimpin gereja di tempat ini Tuhan, mereka berikan kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan, agar mereka terus berjalan dalam nama kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan, istri dan anak-anaknya Engkau berkati, berkat rohani, berkat jasmani, terlebih kesehatan, kuatan, keseluruhan jaminkan dalam kehidupan mereka. Seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, muda, kompi, lansia Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka berada pada saat ini, kami yang berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar proteksi yang berasal daripada Engkau Kau berikan dalam kehidupan kami, agar kami tetap dalam perlindungan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengalami kesembuhan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu dalam tangan Tuhan, dan kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu, biar Kau terus berkarya dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan. Bersama-sama dengan sehati, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah dan jadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus katakan, amin.